Baik jamaah, dari tayangan ini sebenarnya kalau kita lihat itu sesuatu yang di luar nalar ya. Di luar logika. Kalau aku pribadi ya jamaah, aku agak kurang percaya yang kayak gitu-gitu. Makanya aku harus nanya lagi nih, emang bener ini bisa nyerang rumah kita Ustadz? Bisa. Bisa. Sihir apa saja bisa. Kalau benar Baik bisa, orang, usaha, rumah, apa saja bisa diserang. oke kalau emang Iya, bisa Ustadz. iya. Cara menangkalnya seperti apa? Aku mohon lagi penjelasannya nih, Oh karena aku gitu, butuh penjelasan iya. yang lebih dalam lagi. Silakan Ustadz Anas Kurdi. Memang kalau kita berbicara terkait dengan serangan-serangan sihir ini terkait dengan rumah, bisa jadi satu rumah itu kalau kita mau jual nggak laku-laku, susah banget. Ada aja yang naruhin di dalamnya, nah gitu. Atau mungkin dia buat juga itu rumah supaya orang yang tinggal di situ nggak betah, bawaannya mau keluar aja. Dan juga bisa jadi ketika orang masuk ke rumah dalam itu bisa aja diciptakan rumah itu kayaknya kalau masuk berantem orang. Kan bisa jadi. Ya. Nah, makanya Nabi mengasih tahu, wa idza dakhaltum buyutan, kalau kamu masuk ke dalam rumah, fasallim alaihi takun barakatan. Ucapkan salam akan menimbulkan keberkahan. Makanya kalau dibiasakan kita baca ketika masuk ke rumah, kalau memang tidak ada orang, tetap kita memberikan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Supaya nanti ada makhluk-makhluk yang tidak baik yang masuk atau serangan-serangan sihir, dia akan terhindar. Biasakan. Kemudian juga biasakan masuk ke dalam rumah itu berdoa. Allahumma hadzal baitan jamila atau baitan barakah, berdoa. Kita ini kan sering masuk rumah, jarang salam, jarang berdoa. Biasakan mau rumah, mau kos, masuk. Sebab kalau kita baca doa, maka makhluk yang tidak baik dia akan keluar. Nah sama juga seperti tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam sudah menjelaskan. Nabi juga mengingatkan, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Supaya rumah kita terhindar dari sihir, dari berbagai macam itu, terangi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini yang kadang-kadang kita kepengen rumah nyaman, rumah adem, rumah tenang, rumah damai, tapi tidak pernah ada cahaya. Apa cahayanya? Ya Quran. Apa cahayanya? Biasakan masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam. Kita kan nggak tahu ketika kita berada di luar. Mungkin ada makhluk-makhluk yang tidak baik ngikut kita, kemudian masuk aja ke dalam rumah. Karena memang kita jarang mengucapkan salam di rumah, dia jadi bersemayam tuh. Ada yang ikut corona? Nah, apalagi Bener kan virus corona iya, kan bener. semprot. bener. Corona aja kita harus kalau bisa masuk rumah harus bersih-bersih dulu Oh, ya kan. iya. Apalagi makhluk Kita aja halus disuruh ya. cuci tangan. Kemudian kalau perlu baju dibuka, cuci baju. Iya benar. Iya, kalau perlu mandi dulu sebelum masuk rumah. Iya benar. Disuruh berbesi. Ya. Nah sama, Nabi juga menganjurkan semacam itu. Kalau kita masuk ke rumah, biasakan mengucapkan salam, takun barokatan, akan melahirkan keberkahan di rumah. Kalau konteksnya berkah, semuanya akan melahirkan. Yang tinggal akan merasa tenang, nyaman, damai. Kemudian juga yang berada di dalam rumah, pertikaian, pertengkaran di dalam rumah akan hilang. Kenapa? Ada keberkahan di dalam rumah kita. Ini yang Nabi udah bilang tuh. Makanya bagaimana rumah kita bisa terhindar dari berbagai macam sihir yang masuk ke dalam rumah kita. Biasakan, tadi juga dibilang ibadah di dalam. Kita ini jarang menjadikan rumah kita ini tempat kita beribadah. Biasakan sholat berjamaah di rumah. Kumpulkan anak-anak, belajarkan anak-anak terkait dengan agamanya di rumah. Kalau di rumah banyak pelajaran, kemudian banyak orang yatadarrasunal Quran, dia baca-baca Quran, insya Allah rumah kita akan berkah Ustaz. Gitu. Jadi kalau kepengen rumah kita tidak terkena sihir, biasakan pertama salam, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, bacakan Quran rumah kita, dan juga biasakan kumpul dengan keluarga, kita bisa sholat berjamaah, insya Allah sihir tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita. Amin ya Allah, Gitu. amin. Padahal cuma dengan salam ya, itu kadang yang suka orang suka lupa gitu ya. Nyelonong aja ya. Nah, biar katanya keluar sebentar, masuk ke rumah, tetap salam. Oh gitu ya? Iya, Oh kita keluar Masya nih Allah. sebentar, kemudian kita Balik masuk lagi. lagi ke dalam rumah, tetap salam. Saya kalau Assalamualaikum. masuk ke, maaf ya kalau Ya. biasa keluar kota Sabtu Minggu Oh kan. iya, iya benar. Kalau benar. masuk di hotel kan, Hah? Assalamualaikum ya ahlal bait. Oh salam dulu juga ya? Iya. Masuk kamar hotel loh ya. Masuk kamar Assalamualaikum gitu. Keren ya Ustadz Maulana, Iya. Masya Ini Allah. kan, itu kan kamar itu kan nggak ada yang huni, Iya. nggak ada yang tinggal.
gantian. Nggak tahu bawa apa orang. Tiba-tiba Ya ada udah, itu, makanya salam terus berdoa ya. Kalau gitu aku sekalian nanya sama Ustadz Maulana deh. Ustadz Maulana yang sering ke hotel kan nih. Ya Allah. Jalan keluar kota kan maksudnya mengantisipasinya bukan yang rumah kita nih. Enggak maksudnya bukan di rumah sendiri aja kan. Ke hotel aja kan harus pakai salam nih Ustadz Maulana ya. Kalau tiba-tiba nih Ustadz Maulana kejadian tuh sama diri kita. Terus kita kena gitu praktek, kita kena guna-guna. Kita bagaimana?